Udah tinggi badannya. Apa semut dulu bawa kan? Makan gue mama. Gila. Oke, suara saya jelas, gambarnya jelas, Pak. Lagi bikin popcorn gosong. Jadi tadi si apa Bank of England tahan suku bunganya, terus juga QE-nya juga tetap dipertahankan di 8,6 billion. Apa yang menarik perhatiannya? Masih satu suara mereka untuk bertahan suku bunga rendah. Jadi kalau yang di sini nih, yang 009 ini ya, 009 ini yang di bagian depannya nih, yang ini jumlah anggota dari MPC yang MPC itu Monetary Policy Committee ya, yang komite yang berkenaan dengan kebijakan keuangan di Bank of England. Ini yang minta dinaikkan suku bunga, ini minta suku bunga diturunkan, ini yang ditahan. Jadi mereka kompak nih, satu suara dia. Memang biasanya kalau satu suara begini hasilnya ya bullish. Hasilnya bullish. Saya tadi nggak bisa lihat, lagi di masjid sih. Jadi terus goal saya tadi malam akhirnya saya cut di equity 800, habis itu di withdraw sisain 200. Mulai ini deh buat apa? Lagi ada kebutuhan nih nggak? Kita withdraw deh. Mulai lagi dari 200. Ya, ini saya gelapkan dulu semuanya, agak silau pakai seperti ini. Saya gelapkan dulu semuanya. Black. Oke. Terus ini juga si gold nih. Tapi kalau nggak nyerah di 800, 2000. Ya begitulah ya tradingnya. Yang penting ini equity masih ada dan kita masih ada ruang untuk fight back. Oke, pindahkan ke 15 menit. Nanti ada data jobless claim jam 20.30. Terus kita besok ada payroll gitu ya. Kalau teman-teman yang di Pontianak ya, kalau ada waktu bisa mampir ke GK Pontianak. Kita akan mulai jam 7.30. Berarti juga yang trading bareng ini juga kita akan mulai kita mulai jam 7.30. Karena juga itu akan ya biarpun nggak tayangan, saya tetap akan tayangan secara Zoom gitu kan buat grup kita ya. Oke, ini pindah ke 5 menit ya udah. Ya, ini pindah ke 5 menit. Berarti fokus saya nih antara di pon dengan ini ponnya kenceng nih. Oh, pelan dah. Koran maksudnya. Pelan. Jadi deh. Ini ya. Oke, tuh dia benar-benar balik ya. Ini dia kembali ke sini. Tapi kalau kita ukur ya, kalau di apa ya? Saya masih memandang dia tuh kan trennya turun gitu ya. Kalau di time frame ini kan kita lihat, kan dia high-nya di sini kan. Terus dari sini kemudian high-nya nurun. Jadi di sini saya masih lihat trennya itu turun. Jadi saya bisa aja menarik si Fibonnya, menganggap gerakan naik itu koreksi. Nah, bagaimanapun kebijakannya ya suku bunganya tetap rendah. Suku
suku bunga rendah, dampak normalnya itu apa? Ini kelewatan kayaknya. Dampak normalnya si mata uangnya akan melemah. Nah, tapi ini tadi kalau baca dari beritanya karena si apa? Ini jadi menguat karena Bank of England tuh ngebuang opsi soal suku bunga negatif. Nah, ini saya mau memastikannya ini nanti menit 59 dia harus bisa melewati 61,8%. Kalau nggak lewat nggak mau. Jangan. Ini pun masih bisa kita anggap koreksi. Jadi kalau 61,8% nggak usah breakout, ini sell lagi nih. Gold, sudahlah dia jatuh lah kali ini. Tapi sepertinya nunggu besok ya. Jadi kalau gini kita udah apa ya? Sebenarnya kalau untuk payroll itu kita udah dapat gambaran. Jadi kita bisa pakai ini trending ekonomik nih. Itu semuanya dipertahankan dan hasilnya malah jadi terbang. Oke, di UK payroll US dong. Nah, kalau di sini yang bisa dipakai itu kalau untuk menganalisa payroll itu pertama kita pakai sini PMI-nya nih. PMI-nya ya terima kasih sama musim salju gitu kan. Sama musim salju ya dia agak menurun nih. Agak menurun kemudian kita ambil si ADP kita sandingkan dengan ADP. Penurunan ekspansi ya cenderung akan menurunkan kebutuhan akan tenaga kerja. ADP itu paling atas. Benar. Ininya udah si ADP kemarin ya. Si ADP kemarin memang agak bagus gitu ya dia kembali bisa dibuka 1 tahun aja ya. Biar pendek nggak terlalu panjang. Jadi saat ininya naik nih, gairah bisnisnya naik dan sekarang kembali turun. Kebutuhan tenaga kerjanya tidak ikut naik. Normalnya sih naik, tapi ternyata tidak gitu. Ya ini kan masih fase ya di Amerika kan pandemi belum berakhir. Di seluruh dunia juga sebenarnya pandemi belum berakhir. Nah, kalau kita kemudian lihat ISM itu terhadap si payroll, nonton payroll. Ini payroll kelihatan menukik terus nih. Jadi ada peluang gitu ya walaupun ADP-nya. ADP-nya sih tetap menunjukkan penurunan sih. Walaupun kemarin positifnya tetap positif ya, tapi kalau lihat dari trennya belum memperlihatkan peningkatan sebenarnya. Jadi ya payroll mungkin besok juga akhirnya payroll mengikuti si ISM mungkin. Ini Pak, ini nggak boleh sebenarnya. Naik dan sindrom, bilangin karena grogi. Jadi dia punya penyakit darah tinggi. Ada yang pingsan loh. Tapi dari mana nggak pingsan? Ya, oke kita lihat dulu. Kejang-kejang. Jadi tinggal lihat jadi buat payroll besok tuh. Saya rasa payrollnya sih tebakannya payrollnya masih buruk. Hukumnya besar payrollnya buruk. Terus apa? Ya payroll buruk, jantung buruk menurutnya. Oke, kita tunggulah.
Goldnya melanjak naik Pakai lagi. tobat. Ini butuh Masa kesehatan menit 59 ya dia bisa breakout. bayi begini semua. Badan gede. Banci. Aduh. Ya udah kita tunggu lah. Badannya badan budi-budi aja. Kalau ada mau dikomentari silakan Pak. Ada yang mau tanya silakan. Ini kalau ini sih saya rasa tunggu 61,8% kalau saya pindah ke time frame panjang. Ini masih apa ya? Trennya ini masih up ya. Kita butuh apa? Kita butuh mana tadi? Tarikannya pas ini. Oke. Saya butuh ngeliat dia lewat nih kalau mau buy. Kalau di sini belum. Oh ini sih masih turun ya. 18.25. Lagi di sini ya Pak? Iya Pak. Kayaknya begitu Pak. Kalau kita ya potnya mantap tuh tajam. Saya baru lihat loh Pak tadi. Tadi nggak sempat lihat. Saya pakai yang kecil gini ya. Saya pakai yang kecil ini. Segini Pak. Kecuali dia bisa lewat ini ya Pak. Jadi kalau saya anggap ini kan kecil gitu. Ini kok nggak benar. Bentar saya dari sini. Ini problemnya adalah subjectivity Pak. Dia sekarang lagi kesulitan di 50%. Itu jarang-jarang pon kayak gitu, jarang Pak. Udah lama nggak ngeliat pon kayak gitu ya Pak. Jarang-jarang. Jadi ini kalau buy-nya sih, buy-nya mesti di atas 18.21. Ya 20.898, 18.21 deh. 18.21. Atau kalau ada body bullish yang bullish 61, yang nge-breakout 61.8. Saya nggak lihat tadi fonnya. Lagi sholat. Tuh. Langsung. Trik fundamental kusut nih kalau nggak salah. Ini kan jam ini berarti kan sinyalnya ini ya. Oh sinyalnya emang kecil. Entry-nya di sini. Dia sinyalnya sell ya, tapi kecil. Sudah. Wih, udah mau breakout nih. Menit 59 tapi dah di sini ribetnya nih. nunggu nih. Nah ini popcorn. Kemarin nonton sama popcorn. Jangan popcorn. Masih popcorn. Itu di Jakarta yang popcorn. Ya, pokoknya kalau bodinya kecil pasti sinyal tuh mending nggak usah deh. Apa mending dilawan kali ya? Soalnya berapa kali gitu sih yang sinyalnya kecil itu meleset. Yang bodinya kecil tuh pas di candle sinyalnya bodinya kecil seringnya sih meleset.
ganti mau gitu bareng mau bisa bareng cuma ganti nih nanti gaji gitu. Makanya saya juga kalau yang kecil-kecil saya hindari. Mana rumah ini ganti rumah ya dengan ganti yang kecil. Yang Aussie, kalau Aussie kemarin benar-benar kecelakaan tuh Pak, dia benar-benar dia sinyalnya kan agak panjang ya, sinyalnya panjang. Tapi pas hasilnya mungkin GK tahu kali ya Pak, jadi servernya dimatiin. Biasa Pak, gitu Pak. Gold biasa Pak. Nih. Saya ngeklik loh Pak, saya ngeklik kemarin kan di menit 29 itu, cuma saya nggak ngeliat jamnya ya. Begitu saya klik, order saya itu langsung jadi ini, jadi buy apa ya? Buy stop apa gitu, nggak salah. Kalau nggak salah jadi buy stop nggak salah. Jadi dianggap pending order. Loh saya bingung kok jadi pending order. Baru ngeliat kemudian menitnya menit 26. GU kayaknya memang tapi lihat di sini dulu Pak, lihat di sini nih 61.8 nih lewat nggak gitu ya. Kalau dari sisi range sih nyampe nih, range hariannya nyampe. Lewat lah kan, kalau lewat biasanya ya koreksi dulu lah, koreksi kecil lah gitu ya. Ya, karena kalau kita lihat fundamentalnya kan yang UK nih ya, kalau kita cermati fundamentalnya kan. Nah, ini kan pindah ke UK dulu. Sama-sama. Dengan suku bunga rendah ya dampaknya sih normalnya gitu Pak. Dia pakai suku bunga rendah, stimulus juga ada. Jadi ya dampak normalnya tuh mata uangnya lemah. Hah? Kalau kita di sini tuh saya kayaknya kena tadi tuh ya. Ini kan si GDP-nya emang naik ya, tapi kalau kita lihat di inflasinya ini belum setara. Inflasi. Dia masih kontraksi nih. Jadi GDP-nya udah naik ya. Tuh ada yang baru tuh, lupa. Terus ini kita ke nah ini kalau lihat gini si GDP-nya udah naik, inflasi masih terus turun. Jadi kan memang dia belum bisa merubah suku bunganya. Kalau tren inflasinya berubah jadi naik, baru dia bisa. Jadi ini sepertinya ini yang mendasari mereka bertahan suku bunga rendah. Ini masih kontraksi ya, antara inflasi dengan GDP-nya tuh. GDP-nya udah naik, pendapatan udah naik, tapi inflasi belum naik. Jadi artinya warganya belum mampu belanja. Nah ini dari sisi ini. Normalnya memang kalau suku bunga rendah ya ini turun. Jadi ya saya juga menanti 61.8 nih, kalau nggak bisa breakout ya kita masuk aja. SL-nya dekat. Menit 25 ya sinyalnya ya. 12 klaim.
$20.30. Dan nanti ada speaknya Bailey. Oh, kalau gitu nih hati-hati Pak, hati-hati ngebaynya apa mau nge-share-nya hati-hati Pak. Ada Bailey ini mau speak nih Pak. Tapi cuma jamnya tentatif nih. Nggak tahu nih. Yang bisa ngerusaknya itu tuh. Apa? Oke, lihat lagi. Ini 22. Nggak jawab dia Pak sekarang Pak. Nggak mau jawab dia Pak. Iya Pak. Udah saya WA tadi Pak. Saya tanya dia nanti mau speak tentang apa. Dia nggak jawab Pak. Belum biru Pak, baru 2 strip Pak. Atau Bapak ada itunya Pak, ada nomor lainnya kali Pak, ada ganti nomor kali. Oh, dia nggak pakai WA kali Pak, dia ganti pakai signal apa ya? Kan yang isu itu tuh apa? WA mau soal privacy itu ya. Jadi banyak katanya yang beralih ke platform yang signal apa ya? Ya, menit sinyal nih. Gue turun nih Pak. Iya Pak, turun nih Pak. Cuma terhentinya koreksinya sampai 50% aja nih. Pindah ke M5 dulu. Tuh. Sinyalnya sell nih. Pon. Nah, sinyalnya juga sell. Oh, ini jangan sama ada begini. Kayak gini sinyal kecil begini jangan. Tunggu kalau dia agak full bar baru itu sinyal. Ini jelas, ini sell. Menit 29. Ini juga menit 29. Nasdaq. Kok sinyalnya sell semua nih? Enggak, ini kecil jangan. Ini kayaknya jangan dulu nih. Jadi pilihannya antara gold atau euro. Ini 29. Ada sini aja kali yang deket.
Menit 29. Gawatnya nih kadang-kadang juga bisa begini ya. Jadi ini kita anggap ingat trennya, dia koreksi. Tuh bisa begitu. Jadi ini sebuah support yang tebal banget yang harus dilibas gitu sama si gold ya. Menit 29. Pon belum. Wah, mau ditembus Menit 29. Ya, efek udah nge-sell nih kusut deh. Come on. Menit 29. Ini belum breakout ini belum breakout. Alhamdulillah. Kan, ini kurang bagus sih. Mau dia jadikan sini kurang bagus. Tunggu saya buang dulu semua garisnya. Oh, ini breakout. Buang aja. Menit 29. Saya antara gold dan euro nih. Sebenarnya gold aja kali ya. Aduh. Ya. Saya rasa gold deh. Forecastnya sih masih apa ya? Kalau 800-an tuh masih boleh bilang bagus sih di Amerika. Ini kecil. Ini berarti enggak agak kewalahan di area support nih. Saya masih antara euro dengan gold. Euro aja kali ya yang risikonya. Saya rasa euro deh yang risikonya lebih kecil buat saya. Kalau di gold 29 sih menarik sih ambil posisi sell ya, sell sini SL-nya tapi masih di sini. Jadi berapa koin tuh? 24 13 11-an poin gitu, 10 atau 11 poin resikonya. Oh, nggak bisa saya. Oke, ini aja deh 29. Ini aja. Naikin dikit deh. Sini. Saya nggak banyak. Saya bilang factory. Ya. Yuk. Wah, mestinya gold. Salah pilih, Pak. Wah, goldnya kenceng tuh. Wow, kenceng goldnya. Mantap, Pak. Nah.
Ayo Euro. Mantap Pak. Mantap Pak. Mantap Pak, mantap Pak. Ayo Euro. Jangan kalah dengan gol. Come on. Walah balik. Bantu lawan nih, Mas. Come on. Banyak bos. Nggak mau. Golnya masih lanjut ini. Banyak bos. Geser SL-nya aja Pak. Kayaknya belum bisa juga kali Pak. Tapi geser aja Pak SL-nya Pak. Saya rasa sih dia bisa break low nih. Bukan Leli, anak Leli. Ini ada. Come on. Sip, sip Pak. Nggak apa-apa Pak, tenang Pak. Biasa Pak, nanti balik lagi dia. Tenang aja. Tenang Pak. Jadi hamil ini ya, di kampretnya emang nggak ada itu. Ramai doang. Ini perempuan. Iya. Ya betul Pak. Ramai doang. Di situ perlunya ini Pak, apa manajemen modal Pak. Kalau kita udah masukkan semuanya agak repot kita. Oke sip Pak. Cuma gitu Pak, dengan model kayak gitu kan berarti memang butuh manajemen modal gitu kan, kayak apa yang simple gitu. Mana ya, saya pakai apa ya enak yang oke ini deh, Notepad. Itu minyak apa nama? Aladin. Oh, Roy hati bingung mau jawab. Ada enggak mana juga satu nih. Jadi apa di manajemen modal gitu kan.
Dia main gini doang, capek lah. Kan ya, Ini coret-coret lebih kan. besar ya. Nah, jadi yang poin pertama itu adalah kita mesti tetapkan dulu ya. Tetapkan keseluruhan. Ini gini. Lalu prinsip yang kedua, yang selanjutnya nih, kemudian ya, kemudian ini yang harus dihindari sebenarnya. Balance bukan modal. Atau balance bagian dari modal. Nah, ini banyak kan yang kemudian menganggap kan balance itu jadi modal. Jadi kalau ditanya modal tradingnya berapa sih? Saya lagi pakai modal 200 gitu. Nah, ini kalau kita mengenai balance ada modal berarti itu keseluruhan uang kita masukkan. Nah, ini cenderung bikin kita sulit. Bikin benar-benar sulit-sulitnya sebenarnya. Sebenarnya kan gini ya, misalkan aja ini saya bilang. Misalkan aja ini kalau si GK kan marginnya kan margin 0,1 kan itu kan cuma $25. Artinya kalau kita mau ambil 0,1 lot, maka minimal di balance atau equity itu ada $25. Jadi kalau di balance atau equity ada $25, pasti bisa kita ambil $0,1. Nah, sekarang kalau kemudian kita di balance ada 10.000, nah, seger kan udah ada 10.000, berarti kan kita bisa maksimum 40 lot kalau masalah. Ya, 40 lot. Ini artinya all in gitu ya, kalau innya 40 lot. Nah, kalau kemudian kita cuma rencana kita tiap entry kita cuma pakai 0,1 lot. Sebenarnya itu kadang-kadang juga jadi pertanyaan kenapa butuh balance 10.000 gitu. Kan sebenarnya cukup $25 pun udah cukup kan. Ya udahlah biar lebih segar mungkin pakai ini deh. Ada pasti kelebihan dikit lah gitu. Ini saya nggak bicara soal ketahanan. Artinya memang ini kita tidak dalam format ambil posisi terus kita tahan, kita bertahan, enggak. Kita ambil posisi. Nah, juga yang dipikirkan dari dari manajemen modal ini atau saya sebut sebagai cash management, itu yang dibilang, yang saya suka bilang tuh modal itu dan kesempatan. Jadi kita mau pakai modal itu untuk bagi kesempatan kita, sebagai kesempatan untuk cari profit kan, dengan risiko yang sama gitu ya. Misalkan kalau saya store 100, misal gini deh, si gold itu, ini data ini saya bilang lagi nyusun materi tentang gold. Gold itu akhirnya kalau kita lihat average rata-rata pergerakan dia dalam 1 jam, gold 1 jam, mana? Kok lari situ? Gold 1 jam itu rata-rata dia bergerak 6 poin. Jadi kalau di sini berarti kalau kita pakai 0,1, maka ini kita punya peluang maksimum ya, itu sebesar $60 dalam 1 jam. Jadi kita lihatnya gini, per jam. Peluang maksimalnya, tapi karena rata-rata itu
rata-rata ini datanya dari 2020 hingga kondisi terakhir. Saya hitung pakai Excel gitu, saya ambil average-nya itu rata-rata si Go itu bergeraknya 6 poin dalam 1 jam. 20 sampai 30 poin dalam 1 hari. Nah, kalau gini kan, nah atau kalau gini berarti kalau kita pakai 1 lot, maka bukan 1 lot. Nah, mau dapat 6 poin 1 jam itu kalau diilustrasikan sebenarnya sepertinya rumit ini. Kenapa? Karena dari detik 0, dari menit 0 sampai kemudian menit ke 60, itu kalau kita misalkan baik, kita harus dapat yang di low dari hourly itu ke high yang hourly itu. Nah, itu kan sebenarnya ya kita kadang-kadang nggak dapat di low-nya juga, kan kita dapatnya sedikit agak ke atas dan kemudian keluar sebelum dia nyampe high. Jadi 6 poin ini sebenarnya rumit. Ini pengertiannya bukan langsung ditahan 4 jam gitu, enggak. Jadi dalam pergerakan 1 jam aja itu ada peluang 6 poin. Jadi, misalkannya dalam 1 jam nih, 1 jam kita hanya ambil nggak usah banyak, mungkin kita hanya ambil 1 atau 2 poin. 1 poin deh. Maka kan di sini kan itu ada $10 kan. Kalau kita pakai di balance yang $100, itu artinya dalam 1 jam potensi 10%. Benar ya? Tapi kalau kita kemudian pakai $1.000, dengan tetap pakai 0,1, maka potensi kita turun. Kok sama 100.000 kurang 0. Lalu kalau kemudian kita pakai 10.000,